Selamat malam jemaat sekalian. Sungguh ada suatu kepuasan kalau kita bisa dengan sepenuh hati, ya, dengan seluruh energi kita bernyanyi dan keluar suara yang benar-benar keluar suara begitu. Bukan nyanyi yang ditahan-tahan, ya, takut-takut. Nah ini di dalam jemaat ini Anda bisa keluarkan suara, berseru. Kalau Anda nyanyi di WC, kalau terlalu kencang nanti tetangga dengar, saudara. Ya. Tapi kalau nyanyi di jemaat nggak apa-apa. Ya. Oke, baik. Saya harap kita semua dalam kondisi baik. Dan bukan hanya pada tubuh kita, tapi terutama pada jiwa kita. Kembali pada Rabu malam ini kita akan belajar firman Tuhan sebelum kita berdoa bersama. Dan saya masih mengajak kita untuk melihat pelajaran untuk orang Kristen, untuk kita sebagai orang percaya dari surat-surat. Surat-surat adalah boleh dibilang instruksi yang paling bisa diaplikasikan ya untuk zaman gereja ini. Karena memang ditulis bagi kita, khusus bagi orang-orang Kristen. Dan mari kita membuka pada hari ini, kita masih di kitab Ibrani. Terakhir kita ada melihat Ibrani pasal 5 dan 6. Hari ini kita lompat ke Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 dan saya ajak kita akan untuk membaca ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Oke. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Dan kalau sudah dapat, mari kita baca supaya tidak tabrakan-tabrakan, saya yang akan bacakan dan jemaat silakan mengikuti dengan seksama. Ibrani pasal 10 ayat 19-25 demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan yang mendekat. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur bahwa di pertengahan minggu ada kesempatan, ada waktu bagi kami untuk berkumpul sebagai tubuh-Mu, sebagai jemaat. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan, kami sangat diberkati oleh adanya persekutuan ini. Dan kiranya termasuk malam ini Tuhan, berkat rohani-Mu Engkau bukakan bagi kami melalui pembelajaran firman-Mu. Kami mengerti kebenaran, kami diingatkan dan kami dikuatkan. Dan pada saat kami berdoa nanti Tuhan, Kau yang menyertai kami juga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin tidak ada bersama kami malam ini. Mungkin ada yang di luar kota, ada yang sakit Tuhan dan lain sebagainya. Engkau yang sembuhkan, Kau yang kembalikan kepada kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Surat Ibrani adalah surat yang cukup panjang. Ya, ada 13 pasal. Rupanya orang zaman itu tulis surat bisa panjang-panjang. Ya, saya ragu kalau saya tulis surat bisa sepanjang surat Ibrani. Ini udah kayak paper ya, lebih panjang dari paper mahasiswa bahkan. Gitu.
Dan tetapi ada banyak sekali kebenaran yang ada di dalamnya. Nah, kita percaya bahwa surat Ibrani ini ditulis oleh Paulus. Dan kalau kita memperhatikan surat-surat Paulus pada umumnya, ambil saja contohnya Efesus, ya Filipi dan lain sebagainya, maka biasanya ada suatu pola yang muncul di surat-surat Paulus, yaitu bahwa di awal biasanya dia fokus masalah doktrin. Dia fokus masalah kebenaran-kebenaran yang mau dia sampaikan, dia pertahankan dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu biasanya di paruh kedua dari suratnya, dia masuk kepada ajakan-ajakan praktis, gitu kan. Nasihat-nasihat kamu harus begini, harus begini. Jadi biasanya di awal dia akan ngomong soal doktrin dan boleh dibilang di bagian terakhir dia akan bicara soal praktek. Apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen dan lain sebagainya. Dan surat Ibrani, kita percaya Paulus yang menulisnya dan polanya sama rupanya. Tetapi karena surat Ibrani begitu panjang, maka ada beberapa boleh dibilang section, ya, beberapa kitab Ibrani bisa dibagi menjadi beberapa bagian, begitu, berapa bagian, ada 5 bagian, ya, di mana di 5 bagian ini ada doktrin, kemudian himbauan, ya, doktrin, himbauan, ada 5 kali kira-kira seperti itu. Nah, kalau Anda buka Alkitab bisa lihat bersama dengan saya, contohnya ya, kita lihat sekilas saja. Anda bisa buka kembali ke Ibrani pasal 1, sini ya. Dan ini keuntungannya kalau kita pakai Alkitab fisik ya, lebih enak untuk dibolak-balik. Dan sebenarnya bagi orang Kristen yang serius, kita harus punya dua-duanya. Kita harus punya Alkitab fisik dan kita harus punya Alkitab elektronik. Ya, karena Alkitab elektronik, misalnya di handphone kah atau di komputer kah, itu sangat bagus untuk kita searching. Karena hari ini tidak ada lagi orang yang jual konkordansi, saudara. Bahkan banyak orang sekarang nggak tahu apa itu konkordansi gitu kan. Nah, di perpustakaan kita ada konkordansi, itu sudah jadi barang antik, dan mesti masuk museum. Ya. Nah, konkordansi itu biasanya dulu, orang zaman dulu mau cari ada kata tertentu di Alkitab itu munculnya di ayat mana. Gitu. Nah kalau sekarang gampang, Anda tinggal buka handphone, Anda search di situ. Nah, jadi kita perlu versi elektronik dan kita perlu versi fisik juga. Ketika kita mau belajar Alkitab dengan lebih mendalam, kita tidak mau terganggu, misalnya kita mau fokus, lain sebagainya, itu jauh lebih enak memakai bentuk fisiknya. Bentuk elektronik tentu tadi ada search function-nya, dan kemudian dia bisa selalu ada kalau kita ada handphone kita, dan sebagainya. Tapi coba kita lihat, Anda bisa, kalau Anda punya fisik bersama dengan saya, atau kalau Anda di handphone juga Anda bisa saja sih, walaupun lebih canggung ya, untuk bolak-balik antar pasal. Ibrani pasal 1 dimulai dengan doktrin di situ. Doktrin tentang Yesus lebih tinggi dari malaikat. Ya, lalu himbauannya di pasal 2 bagian pertama. Bahwa oleh karena itu janganlah kita mengabaikan keselamatan yang begitu besar. Ya, itu bagian pertama. Bagian kedua adalah pasal 2 bagian B, kemudian himbauannya ada di pasal 3. Di mana dikatakan ayat 14, terutama ayat 13, karena kita telah menjadi bagian dari Kristus, asal saja kita berpegang teguh sampai akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Oke, itu bagian kedua. Bagian ketiga, doktrinnya ada di pasal 4 dan pasal 5, di mana dia bicara soal hari perhentian Tuhan, Yesus imam besar, dan sebagainya, dan bagian himbauannya ada di pasal 6, ya, di mana dikatakan, mari kita tinggalkan asas-asas pertama, pengajaran kita, lalu kita harus bertumbuh dan kita harus semakin dewasa dan sebagainya. Itu bagian ketiga. Nah, bagian keempat, doktrinnya itu ada di pasal 7, 8, 9, dan 10a. Dan bagian himbauannya adalah di yang tadi kita baca sebenarnya. Yang tadi kita baca, di mana Ibrani pasal 10 ayat 19 dan seterusnya, ini adalah bagian himbauan, apa yang harus kita lakukan. Ya. Itu bagian keempat. Dan bagian kelima nanti doktrinnya ada di Ibrani 11 dan 12, dan kemudian himbauannya ada di 12 akhir sampai dengan pasal 13 penutup. Jadi kitab Ibrani penuh dengan doktrin memang. Ada kristologi yang tinggi, bagaimana dia meninggikan Yesus Kristus dan menyatakan Tuhan kita dan sebagainya. Tetapi juga ada perintah-perintah, nasihat-nasihat yang sangat penting.
Nah, coba kita lihat kembali di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Ya. Saya memberikan judul khotbah saya malam ini adalah Jadi Bagaimana Sekarang. Jadi Bagaimana Sekarang. Dan ini terinspirasi dari kata pertama yang muncul di Alkitab kita, yaitu kata jadi. Ya, jadi saudara-saudara. Jadi ini dia menyimpulkan, sesudah dia ngomong panjang lebar di bagian keempat ini, itu dari pasal 7, 8, 9, dan 10 yang setengahnya, dia bilang, jadi saudara-saudara. Jadi semua doktrin yang dibicarakan, itu bukan sesuatu yang untuk diketahui secara akademis saja. Melainkan ada hasilnya. Jadi saudara-saudara. Sehingga saya memberikan judul khotbah ini, jadi bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Gitu kan? Nah sebenarnya untuk memahami dengan begitu mendalamnya, seharusnya sih kita baca pasal 7, 8, 9, dan 10 itu. Karena ini adalah dasar dari apa yang Paulus mau omongkan. Tapi tidak mungkin kita di Rabu malam ini dengan waktu khotbah yang sangat sedikit, kita bisa baca pasal 7, 8, 9, dan 10. Ya. Tetapi untungnya, sebelum dia masuk ke himbauan, Paulus di sini merecap istilahnya, atau merangkumkan ya, dasar doktrinnya itu di ayat 19, 20, dan 21. Jadi apa yang dia bicarakan di pasal 7, 8, 9, 10 itu dia rangkumkan lagi. Ya. Di ayat 19 sampai ayat 21. Coba saya baca lagi ya. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Jadi di sini Paulus merangkum apa yang sudah dia ajarkan di pasal 7, 8, 9, 10 itu. Dan ada beberapa poin di sini yang bisa kita lihat. Apa sih dasarnya? Apa dasarnya di sini kan? Ini menjadi poin pertama kita, dasar doktrin yang Paulus taruh di sini. Dan ada beberapa hal di sini. Yang pertama, bahwa Yesus adalah imam agung. Kita lihat ayat 21, bahwa kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Yesus adalah imam agung, imam besar, dan ini adalah yang diajarkan di pasal 7. Kalau kita ingat pasal 7, Paulus menyatakan Yesus sebagai imam yang lebih hebat dari Imam Harun, didasarkan pada ordo Melkisedek katanya. Dan dia lebih tinggi dari Abraham. Abraham saja kasih perpuluhan kepada Melkisedek dan lain sebagainya. Ya, kemudian di pasal 8 juga masih berbicara mengenai Yesus sebagai imam besar. Jadi ini adalah dasar bahwa kita punya imam besar. Imam besar yang memerantarai antara kita dengan Tuhan, yang lebih hebat dari imam besar manusia manapun. Ini dasar doktrinnya. Kemudian apalagi dasar doktrin yang dikasih oleh Paulus di sini? Bukan saja bahwa kita punya imam besar, tetapi bahwa imam besar ini membuka jalan bagi kita. Membuka jalan bagi kita dengan cara dia sendiri menjadi jalannya itu. Nah ini ada di ayat yang ke-20. Ya kan? Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ada suatu gambaran yang luar biasa dari ayat ini. Yesus membuka jalan. Jalan kemana? Jalan kepada Tuhan. Dan ada banyak sekali gambaran dimasukkan di sini. Melalui tabir katanya. Tabir apa yang dimaksud di sini? Dan ingat bahwa ini bicara mengenai bait suci. Dan ini yang diajarkan oleh Paulus di pasal 9. Di pasal 9 Paulus mengajarkan dulu di bait suci, itu ada tabir. Tabir yang memisahkan antara tempat kudus dengan tempat maha kudus. Dan ke belakang tabir itu hanya boleh didatangin 1 kali setahun. 1 hari saja. Yaitu pada hari penebusan, Yom Kippur. Imam besar boleh masuk ke sana. Dan ini adalah gambaran Yesus. Bait suci, seluruh bait suci itu adalah gambaran Yesus. Sampai-sampai Yesus pernah berkata ketika semua orang kagum dengan bait suci, Yesus pernah berkata, rubuhkan bait suci. Aku akan membangunnya kembali 3 hari. Dan Yesus maksudkan adalah dirinya sendiri. Bait suci menggambarkan Yesus. Kenapa? Karena bait suci adalah tempat orang bisa bertemu dengan Tuhan. Dan di manakah sebenarnya manusia bisa bertemu dengan Tuhan? Dalam pribadi Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Tuhan. Kalau misalnya orang pada waktu itu datang ke bait suci, ngapain kamu ke bait suci? Saya mau ketemu Tuhan, saya mau cari Tuhan. Yesus bilang, ini saya bait suci kalau gitu, karena saya Tuhan.
Jadi bait suci itu adalah gambaran dari Yesus. Oleh karena itu, ketika Yesus mati, tabir itu terbelah terbelah dua katanya. Untuk menandakan bahwa jalan kepada Allah sudah terbuka. Jalan kepada hadirat Allah sudah terbuka lebar. Dan siapa jalan itu? Siapa yang buka jalan? Yesus. Jalannya apa? Yesus juga. Siapa yang buka jalan? Yesus. Dan jalannya adalah Yesus. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini bicara mengenai keselamatan, saudara. Yesus sudah membuat manusia bisa mendekat kepada Allah. Karena dia adalah imam. Jadi kita bilang bahwa Yesus itu borong habis. Boleh dibilang semua sistem keimamatan Yahudi rata-rata hampir semuanya menunjuk kepada Yesus. Dia borong semua. Baitnya ya Yesus, mesbahnya ya Yesus, imam besarnya ya Yesus, dombanya ya Yesus gitu. Sehingga boleh dibilang ini one man show. Ya benar, memang one man show karena hanya Yesus yang mampu. Tidak ada yang lain yang bisa membantu dia. Dan oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah dasar doktrin yang luar biasa. Ya. Dan kemudian dasar doktrin lain lagi ada di ayat yang ke-19. Yaitu bahwa semua ini dilakukan oleh Yesus karena pengorbanan dirinya. Dia datang membawa darahnya sendiri. Itu yang dikatakan di ayat 19. Bahwa kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Dan ini yang diajarkan di pasal 10 bagian A. Pasal 10 awalnya di sini. Yaitu mengenai persembahan Yesus. Persembahan yang jauh lebih sempurna daripada lembu segala macam. Ya. Ingat imam besar dia masuk bawa darah lembu, tapi poinnya adalah bahwa tiap tahun harus diulangi. Tiap tahun harus diulangi. Ya kalau misalnya persembahan itu efektif, mestinya nggak usah diulang-ulang lagi. Tapi persembahan itu diulangi terus tiap tahun Yom Kippur. Itu menandakan persembahannya nggak laku sebenarnya, nggak efektif. Tetapi Yesus dengan darahnya sendiri, dia korban satu kali dan masuk satu kali dan itu sudah untuk selama-lamanya. Nah, dengan dasar doktrin seperti itu, ya, baru kita masuk kepada bagian kedua di sini, yaitu apa prakteknya, apa himbauannya. Ya. Jadi, jadi saudara-saudara, karena kita punya semua ini, karena kita memiliki kebenaran-kebenaran ini, maka apa himbauannya? Apa yang menjadi praktek yang harus kita lakukan? Nah ini ada di ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Dan juga ada 3 poin di sini. Ya, ada 3 poin yang bisa kita temukan kalau di bahasa Indonesia itu ada 3 kata marilah. Jadi ini himbauannya. Marilah, marilah, marilah. Dan ini sesuai dengan di bahasa aslinya. Kalau di bahasa Yunani, dia akan memakai kata kerja subjunktif, ya orang pertama plural di sini, marilah kita. Jadi semacam ajakan. Penulis berkata saya juga dan mari kita. Ada hal-hal yang harus kita lakukan di sini. Apa saja itu? Yang pertama, saudara Tuhan, praktek atau aplikasi dari kebenaran ini. Apa yang harus orang Kristen lakukan karena dia memiliki semua kebenaran itu. Maka itu ada di ayat yang ke-22. Ini yang pertama, marilah yang pertama. Yaitu marilah kita mendekat sebenarnya. Oke. Nah, di LAI, TB2 terjemahkan marilah kita datang beribadah. Yang sangat aneh sebenarnya, ya, karena tidak ada kata ibadah sebenarnya di situ. Tidak perlu alergi juga dengan kata ibadah. Ibadah itu artinya semua pelayanan bakti kita kepada Tuhan. Ya, jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu adalah ibadah kita. Jadi kata ibadah oke-oke saja, bisa kita pakai asal benar. Ya. Tetapi juga nggak usah dipakai di mana tidak ada kata ibadah sebenarnya di situ. Jadi kalau TB1, kalau saya nggak salah, di situ katanya marilah kita menghadap, benar ya. TB1, marilah kita menghadap, itu lebih dekat kepada aslinya. Lebih tepat lagi kalau di terjemahan kita nanti, marilah kita mendekat. Ya, mendekat kepada Tuhan. Di sini ya. Marilah kita mendekat. Jadi ini adalah poin pertama kita. Karena kita punya kebenaran yang begitu hebat, mari kita mendekat kepada Tuhan.
Mari kita datang mendekat. Dan ini ada hubungannya dengan ayat 19 juga. Di mana tadi di ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah, ingat, tempat kudus ini kan berbicara mengenai bait suci. Ada tempat kudus, ya, tempat maha kudus. Kok bagaimana caranya kita sekarang bisa masuk ke tempat kudus? Bait sucinya sih sekarang udah nggak ada gitu. Jadi bagaimana caranya kita, sebagaimana kata surat Ibrani, kita sekarang bisa masuk ke tempat kudus. Masa kita perlu terbang ke Yerusalem? Ya. Dan kalau kita terbang ke Yerusalem pun, bait sucinya juga udah nggak ada lagi. Gimana caranya kita masuk ke tempat kudus itu? Tentu yang dimaksud tempat kudus di sini bukan lagi tempat kudus itu. Tetapi ingat bahwa tempat kudus di dalam bait suci itu mewakili apa? Menyimbolkan hadirat Tuhan. Dan oleh karena itu, manusia tidak boleh sembarangan masuk ke tempat kudus itu. Tidak boleh sembarangan. Dan hadirat Tuhan berarti sekarang kita bukan lagi mencari tempat kudus yang fisik. Tetapi kita bisa masuk ke tempat kudus dalam pengertian kita bisa masuk ke hadirat Tuhan. Kita bisa mendekati tahta kasih karunia, dikatakan. Dan oleh karena itu marilah kita mendekat karena kita sudah punya akses itu. Kita sudah punya jalan masuk. Oleh karena itu mari kita mendekat saudara sama Tuhan. Tuhan sudah membuka jalan, ayo mendekatlah kepadaku. Tadinya manusia itu orang berdosa yang Tuhan batasi. Kamu tidak boleh dekat dengan saya. Kalau kamu dekat kamu akan mati. Kamu akan binasa. Tapi sekarang Tuhan bilang jalan sudah terbuka, mendekatlah. Bagaimana caranya kita mendekat kepada Tuhan? Kalau begitu, bagaimana caranya kita mencari hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan bukan lagi di tempat tertentu. Tuhan ada di mana-mana. Tetapi kita bisa lebih merasakan Dia ketika kita dekat dengan Dia. Dekat secara rohani dengan Dia. Dan kita mendekat kepada Tuhan dengan banyak cara, saudara. Kita membaca firman-Nya. Ketika kita membaca firman-Nya, maka kita mendekat kepada Tuhan. Kita bagaikan secara figuratif kita bagaikan menempelkan telinga kita, mendekatkan telinga kita kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin dengar apa yang kau katakan. Ya. Dan kita mendekat kepada Tuhan ketika kita berdoa kepada Dia. Ketika kita berdoa, ya kita bagaikan masuk menghadap Dia di dalam tahta kerajaannya di sorga. Kita masuk, dan Tuhan bilang, aku menerima engkau. Kalau misalnya di banyak kerajaan, susah sekali untuk ketemu raja. Apalagi raja yang semakin tinggi. Kita ingat bahwa waktu Daud jadi raja, ada orang yang mau ketemu raja dicegat sama Absalom, ingat nggak itu? Dan Absalom bilang apa? Raja sibuk, udahlah kamu kasih tahu saya aja. Masalah kamu, dan Absalom mencuri katanya, hati orang Israel dengan cara begitu. Tetapi kita bisa masuk menghadap raja segala raja. Bayangkan. Dan kita punya hotline, jalur pribadi. Nggak perlu dicek pengawal dan segala macam. Nggak perlu, kita masuk langsung. Karena kita punya jalan tadi, kita punya imam besar. Dasar doktrin itu membuat kita seharusnya mendekat kepada Tuhan. Kita mendekat dengan hati yang tulus ikhlas, katanya di 22 di sini. Ya, Tuhan ingin hati yang tulus ikhlas, hati yang mengasihi Dia, hati yang memang pengen Dia. Ya, ada orang yang pura-pura mendekat kepada Tuhan. Pura-pura mendekat, yaitu bisa menipu orang lain, bisa menipu manusia. Oh, dia kelihatannya seperti Kristen yang sangat rajin. Tapi itu semua untuk dilihat orang saja. Dia datang ke gereja, dia vocabulary-nya, kosakatanya seperti orang Kristen, karena dikit-dikit haleluya, dikit-dikit shalom, ya. Kalau kebetulan di GBA dikit-dikit maranatha macam, kan? Jangan shalom katanya. Nanti kalau shalom malah dimarahin sama orang GBA. Padahal nggak usah juga sih, gitu ya. Jadi dia belajar kosakata Kristen. Ya, lalu tampangnya kayak Kristen dan sebagainya, tapi tidak tulus. Semuanya hanya performa saja. Sehingga tidak ada kerinduan benar-benar ketika tidak ada orang yang melihat. Di dalam kesendirian dia. Benarkah dia mencari Tuhan? Benarkah dia mau mendekat kepada Tuhan?
Benar nggak dia rindu, Tuhan, aku ingin lebih kenal Engkau lagi. Nyatakan dirimu, nyatakan kehendakmu bagi saya. Aku ingin melayanimu dengan apa yang bisa aku buat, dan lain sebagainya. Terus datang dengan hati yang tulus ikhlas. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Kata dibersihkan di sini, dipercikkan sebenarnya. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dan ini memakai gambaran PL dan PB. Anda tahu kalau di PL, orang disucikan dengan dipercik pakai darah lembu, dipercik. Sedangkan di PL, simbolnya adalah kita dibaptis. Jadi ada simbol PL, ada simbol PB. Dua-duanya menggambarkan suatu pembersihan. Dan ini memberitahu kita bahwa salah satu kita punya akses langsung kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, adalah kita bisa mengaku dosa kita. Dan ini salah satu hal yang luar biasa. Bahwa kita memang manusia lemah. Tapi karena kita punya akses kepada Tuhan, kita bisa selalu hati kita plong di hadapan Tuhan. Karena kita selalu bisa mengaku dosa kita. Kita jatuh dalam dosa, nggak apa-apa. Akui di hadapan Tuhan. Dan puji syukur kita tidak perlu mengakunya kepada, kita cari imam dulu. Untung GBIA nggak ada imam. Coba ini, kalau orang GBIA bersalah, cari imam untuk mengaku salah. Wow, repot saudara. Kita tidak ada begitu-begituan. Kenapa? Karena kita bisa mengaku langsung kepada Tuhan. Sehingga hati kita dibersihkan. Terus menerus. Ini adalah yang pertama, saudara. Praktek yang pertama, himbauan yang pertama. Himbauan yang kedua di sini, marilah yang kedua, ada di ayat yang ke-23. Dan marilah yang kedua di sini adalah marilah kita berpegang teguh. Tadi marilah kita mendekat, yang kedua marilah kita berpegang teguh. Berpegang teguh apa? Pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dia adalah tema besar dari kitab Ibrani. Tema besar kitab Ibrani adalah kita harus berpegang teguh kepada iman kita. Karena orang-orang Ibrani ini menghadapi tantangan, ya, mereka sedang diuji, mereka sedang digoda untuk melepaskan iman. Untuk meninggalkan Kristus. Sedangkan apa yang Paulus ingin katakan adalah, bayangkan, kamu sudah memiliki hal yang begitu luar biasa. Kamu punya imam besar yang lebih hebat dari Harun. Kamu punya persembahan yang lebih hebat dari semua kambing domba. Kamu punya bait suci yang lebih hebat dari bait suci yang tabirnya sudah dirobek oleh Tuhan. Ngapain kamu mau tinggalkan ini dan balik lagi kepada yang lama itu? Jangan. Berpeganglah teguh. Berpeganglah teguh kepada pengharapan. Ya. Pengakuan tentang pengharapan kita. Dan ini bisa kita katakan tentang apapun juga. Kekristenan adalah kebenaran. Dan siapapun yang melepasnya, Kristus, melepas Kristus. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Anda mau ambil apa? Anda mau ambil apa, saudara? Tidak ada. Ilah-ilah lain semua adalah palsu. Termasuk ilah diri kita sendiri. Kesenangan kita, kekayaan dunia. Itu semua adalah ilah-ilah palsu. Apalagi dikatakan, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ia yang menjanjikannya setia. Karena Tuhan tidak mungkin ingkar janji. Betapa lebihnya lagi kita harus berpegang teguh. Karena Tuhan pasti menepati janjinya. Dan Dia berjanji untuk menyelamatkan kita yang percaya. Oleh karena itu jangan kita melepaskan kepercayaan itu. Oke, nah ini mengantar kita kepada yang ketiga, saudara Tuhan, ya. Mengantar kita kepada yang ketiga dan himbauan yang terakhir di sini, yaitu ayat 24 dan 25 sebenarnya. Yaitu marilah kita saling memperhatikan. Jadi ada 3 marilah. Marilah kita mendekat kepada Tuhan. Marilah kita berpegang teguh kepada pengakuan pengharapan kita. Dan marilah kita saling memperhatikan. Dan kalau yang pertama dan kedua berhubungan dengan diri kita pribadi. Kita mendekat kepada Tuhan, itu personal. Itu personal. Marilah kita berpegang teguh, itu juga personal. Tapi rupanya hidup kekristenan, Tuhan ingin kita nomor 1 memang menjaga diri kita, mengawasi diri kita, bertumbuh untuk diri kita. Tapi tidak cukup sampai di sana. Tuhan ingin kita saling memperhatikan. Tuhan ingin kita berusaha agar orang-orang sekeliling kita juga bertumbuh. Kita harus peduli bukan hanya kesehatan rohani diri kita sendiri.
Kita harus peduli dengan kesehatan rohani orang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kain yang menjadi jawaban dia yang sangat terkenal. Apakah aku penjaga saudaraku? Tanya. Ketika Tuhan bertanya, Kain, Kain, di mana Habel adikmu? Di mana Habel adikmu? Dan Kain tahu dia sudah bunuh Habel. Tapi dia berkata, aku tidak tahu apakah aku penjaga saudaraku. Dan sebenarnya jawabannya adalah iya. Iya, kita semua Tuhan tentukan untuk menjadi penjaga saudara kita. Dan oleh karena itu, karena kita memiliki harta yang begitu besar dalam Kristus, bukan saja kita perlu memperhatikan agar diri kita sendiri makin kuat, makin dekat, tapi kita harus memperhatikan supaya saudara-saudara kita yang lain juga makin bertumbuh, juga makin dekat, juga mendapatkan keindahan kebenaran itu. Mari kita saling memperhatikan, sehingga kita saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik katanya. Dan rupanya kita perlu saling mendorong. Bukan dorong-dorongan. Kalau bahasa Indonesia lucu juga ya. Mendorong mungkin positif, kalau dorong-dorongan jadi negatif. Dorong-dorongan sampai terjerembab begitu, bukan. Mendorong. Mendorong artinya mendukung seseorang. Membuat dia makin maju. Menasehati. Memberikan semangat kepada orang lain. Dan dalam perbuatan baik katanya di sini. Nah, ini ada kaitannya dengan ayat 25. Coba kita lihat ya. Jadi prinsip ini rupanya dinyatakan secara positif di ayat 24 dan dinyatakan secara negatif di ayat 25. Kalau kita mau saling memperhatikan, maka ada konsekuensinya. Maka kita tidak boleh, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Nah, sekali lagi Elai tambahkan kata ibadah di sini ya. Pertemuan-pertemuan ibadah kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sebenarnya kata yang dipakai adalah episinagoge. Tidak ada kata ibadah di situ, tapi mungkin Elai mau tambahkan kata ibadah di sini supaya orang tidak salah kaprah gitu ya. Maksudnya bukan menjauhkan diri dari pertemuan makan, ya, pertemuan reuni sekolah, pertemuan-pertemuan yang lain. Tapi sebenarnya dalam konteks sudah cukup jelas. Yang dimaksud adalah pertemuan-pertemuan rohani di sini, pertemuan-pertemuan jemaat. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita. Berkumpulnya orang percaya, berkumpulnya jemaat. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Rupanya ada di antara mereka yang membiasakan diri tidak berkumpul. Membiasakan diri malas datang. Maka apa yang terjadi saudara Tuhan ketika kita membiasakan diri seperti itu? Maka kita tidak bisa melakukan apa yang di ayat 24 itu. Kita tidak bisa saling mendorong. Dan kita kehilangan dua hal. Satu, kita tidak bisa didorong oleh orang. Kita tidak bisa dikuatkan oleh orang. Dan dua, kita tidak bisa menguatkan orang. Jadi sebenarnya fungsi jemaat itu ada dua secara umum. Pertemuan-pertemuan jemaat itu ada dua. Satu, kita dikuatkan. Ketika kita datang berjemaat, kita dikuatkan. Kita didorong oleh firman Tuhan. Kita didorong oleh saudara-saudara seiman. Kita dikuatkan. Dua, kita menguatkan. Kalau ada orang yang tidak berjemaat, satu, dia kehilangan berkat-berkat rohani, dia tidak dikuatkan. Tapi dua, dia juga kehilangan kesempatan untuk melayani. Dia kehilangan kesempatan untuk melayani. Dia tidak menguatkan orang lain. Dia tidak mendorong orang lain. Dia tidak melakukan sesuatu untuk orang lain. Dan saudara yang kasih Tuhan, itu tidak bisa seperti itu. Tuhan ingin kita berbuat sesuatu. Kadang-kadang ada orang yang berkata, saya nggak datang kebaktian, tapi saya ikutin khotbahnya terus di YouTube. Memang kita sekarang ada live streaming ya, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Dan kita mengucap syukur untuk teknologi itu. Dan kalau misalnya Anda tidak punya cara lain, misalnya Anda kebetulan tinggal di Kutub Utara, gitu ya. Anda lagi nonton ini, Anda di Kutub Utara, gitu kan ya. Walaupun nggak ada di Kutub Utara. Ini contoh saja, gitu ya. Anda ada di Kutub Utara dan Anda tidak ada jemaat di sekitar Anda, ya sudah nggak apa-apa, ikutin saja YouTube, begitu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang yang sebenarnya ada jemaat yang Alkitabiah dekat dia.
Dekat ini relatif ya. 1 jam dekat nggak? Sebenarnya dekat. Dibandingkan 8 jam ya dekat lah. Gitu kan. Sebenarnya ada jemaat yang Alkitabiah dekat dia. Tapi dia pakai alasan, oh saya ikut YouTube saja. Kan saya dengerin juga. Kan saya dapat juga khotbahnya. Kan saya bertumbuh juga karena saya dengerin khotbah. Amin kalau kamu dengerin dengan baik. Ya. Karena kadang-kadang dengerin di gereja dengan dengerin di rumah itu agak beda juga. Gitu. Di rumah bisa sambil baring-baring ya. Sambil guling-guling segala macam, nggak ada yang tahu. Tapi katakanlah kamu mendengar dengan baik di rumah, puji Tuhan. Tapi itu baru setengahnya, saudara. Anda bisa dikuatkan, tapi Anda tidak menguatkan orang lain. Anda tidak melayani. Anda tidak berbuat untuk orang. Padahal ketika Anda hadir berjemaat, hadirnya Anda saja sudah menyemangati orang, benar nggak? Ya. Menyemangati orang. Anda tanya berapa banyak penginjil gembala GBA. Yang kalau ada satu ekstra datang, wah senang sekali dia. Minimal pengkhotbahnya dikuatkan. Belum lagi yang datang semua dikuatkan juga. Itu baru dengan hadir saja. Belum Anda berbuat yang lain lagi. Ya. Jadi Tuhan bilang, mari, karena kita sudah punya kebenaran doktrinal yang begitu kuat. Kita harus melakukan banyak hal. Mari kita mendekat. Mari kita berpegang teguh. Mari kita saling mendorong. Dan untuk bisa saling mendorong, kita tidak boleh meninggalkan pertemuan-pertemuan kita. Apalagi katanya, karena hari Tuhan yang semakin mendekat. Kesempatan bagi kita untuk berbuat bagi Tuhan semakin tertutup. Karena hari Tuhan semakin dekat. Mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami. Kami mengucap syukur bahwa kami memiliki harta rohani yang begitu besar. Dan ajar kami untuk lalu bertindak sesuai dengan itu. Kami mendekat kepadamu, kami berpegang teguh, kami saling mendorong satu dengan yang lain. Kami saling menguatkan. Nah malam ini termasuk kami saling menguatkan satu dengan lain, kami mau berdoa untuk satu dengan yang lain. Pimpin kami nanti dalam kami berdoa. Kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.